Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul insan a'lanahal islamu qabla 14 qarnan. Hak-hak manusia sudah dipublish oleh Islam 14 abad yang lalu. Al-awwalu, yang pertama, minal mughalatati allati yanshuruhal gharbiyuna fil alam kadhiban. Di antara gagal faham orang barat yang disebarkan sebagai hoax di dunia adalah anna i'lana hukukil insan yarji'u ila thawrah al-faransiyah allati qamat mundu mi'atai amin takriban. Kata mereka menyatakan bahwa hak-hak manusia dimulai sejak revolusi Prancis 200 tahun lalu kira-kira. Wallati yatakhallasu syi'aruha fi thalathi kalimatin hiya al-ikha wal hurriyah wal musawah, yang teringkas slogannya dalam 3 kata, yaitu persaudaraan, kebebasan, dan persamaan. Wa kadzalika mitsaqu hukukil insani alladhi a'lanathu al-umamul muttahidah mundu hawalai 35 aman litatwir al-i'lan al-faransi li hukukil insani wa ikmali ma fihi min naqsin. Demikian juga ketetapan hak-hak manusia yang dinyatakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa 30 tahun yang lalu sebagai kelanjutan dan perbaikan dari pernyataan Prancis tentang hak-hak manusia. Asani, yang kedua, wal haqiqatu allati yanbaghi an ya'rifa kullu muslimin, kenyataan yang harus diketahui oleh setiap muslim, annal islam a'lana hukukal insan, bahwasanya Islam telah mengumumkan, mempublish hak-hak manusia kamilatan secara sempurna mundu 14 qarnan, sudah sejak 14 abad yang lalu. Wa qabla an tu'lina Faransa ba'daha mundu aktsar min 12 qarnan, dan itu sebelum Prancis mengumumkan sebagiannya, yaitu 12 abad yang silam. Wa qabla an tu'linaha al-umamul muttahidah bin nawi 80 wa 300 wa alfi amin qabla thawrah al-faransiyah wal munazzamah ad-dawliyah kiltaihima. Dan sebelum Prancis mengumumkan 12 abad yang lalu, dan sebelum PBB mengumumkan 880 tahun yang lalu, yaitu sebelum Revolusi Prancis dan juga Commonwealth. Walam yu'lin hal islamu li syu'abin bi'ainihi, dan itu pun Islam tidak menyatakan untuk hanya satu bangsa saja, wala li ummatin duna ummah, ataupun satu umat saja, walakinnahu a'lanaha linnasi jami'an, akan tapi Islam mengumumkan untuk semua manusia. Lam yahmil islamu ahadan bil quwwah ala i'tinaqiha, Islam tidak memaksakan seorang pun untuk mengakuinya. Lam yahmil Islam ahadan bil quwwah ala i'tinaqihi wa alana anna hurriyatul aqidah makfulatun fi dhillihi wa tahta rayati, dan juga menyatakan kebebasan akidah dijamin di dalamnya, di bawah panjinya. Walam yastajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila da'wati Tufail ibn Amr ad-Dawsi hina raghiba ilaihi an yursila ma'ahu quwwah muharibah ala hamli qaumihi ala islam bil quwwah. Rasulullah SAW menolak ajakan Tufail bin Amru ad-Dawsi ketika dia ingin mengirim pasukan untuk memaksa kaumnya masuk Islam. Waqala, dan berkata, ud ila qaumika war'ahum warfuq bihim, kembalilah kepada kaummu, jagalah mereka dan lemah lembutlah dengan mereka. Waja'ahu alaihi salamu sahabiyun min ahli al-Madinah yas'aluhu an yahmila waladaihi
kilaihima 'ala al-Islam bil quwwah. Demikian juga datang seorang dari Madinah meminta padanya agar kedua orang tuanya bisa dipaksa masuk Islam. Fanazala qaulullah ta'ala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh sudah telah jelas petunjuk dari kesesatan. As-salis, yang ketiga, wa rubbama qila idza kana hadza mauqiful Islam min hurriyatil aqidah. Bisa juga dikatakan bahwa jika ini adalah momen Islam dalam kebebasan akidah, fa fi makanat ghazawatur rasul wa futuhatul khulafair rasyidin. Lalu terus bagaimana tentang perang yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga penaklukan yang dilakukan para khulafa rasyidin? Wa raddu ala dzalika anna lam takun li hamlin nas ala i'tinaqil Islam bil quwwah. Jawabannya adalah itu bukan untuk memaksa manusia masuk Islam. Bidalilil musalahat wal muahadat allati tammat baina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dengan adanya perdamaian, perjanjian damai dan perlindungan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusumid da'wah, terhadap musuh-musuh dakwah. Hina ragibu fi hadza wa a'lanu tarkal harb. Ketika mereka dalam hal ini ingin dan juga menyatakan tidak ada perang. Wa bidalil uhudi allati a'taha al-khulafa ar-rasyidun anfusum li ghairil muslimin. Dan juga dengan bukti adanya perjanjian diberikan para khulafa kepada selain orang Islam. Wa inna makanat hadhil ghazawat wal futuhat li ta'min ad-da'wah al-islamiyah. Perang-perang ini adalah untuk mengamankan dakwah Islamiyah min a'daiha, dari musuh-musuh mereka, alladzina yukaffiruna fil qada'i 'alaiha, yang mereka ingin menghabisinya. Wa inna wa yantahizuna al-furas li'id'afiha, dan juga ingin mendapatkan kesempatan untuk melemahkannya. Ar-rabi', yang keempat, wa min dzalika masalan anna al-islam a'lana haqqal musawah bainan nas fil insaniyah wa fil huquqi wal wajibat. Di antara juga Islam menyatakan hak persamaan di antara manusia juga dalam kewajiban. Wa hadhihi qadhiyyatun qarraraha al-Islamu wa akkadaha fi aktsari min munasabah. Ini adalah perkara yang ditetapkan Islam dan dikuatkan dalam berbagai momen. Fala mufadalah baina jinsin wa jinsin. Tidak ada keistimewaan terhadap suku tertentu. Wala baina launin wala launin. Dan juga warna tertentu. Wala baina ghaniyyin wala faqirin, ataupun kaya miskin. Wa innamal mufadalah indahu hiya taqwa. Akan tapi keistimewaan itu ada pada takwa, wal amalus salih, dan juga amal saleh, li khidmatil jama'ah al-insaniyah, membantu umat manusia. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-khamis, yang kelima, wa kama a'lana al-Islam haqqal musawa' a'lana aidan anna at-ta'lim haqqun lil muwatinina jami'ihim. Sebagaimana juga Islam mengumumkan hak persamaan, bahwa pendidikan hak penduduk semuanya. Bal in farada bi ja'lihi fardhan minal furud. Bahkan Islam menjadikan itu sebagai wajib perorangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidah ala kulli muslimin. Kata Rasulullah SAW, menurut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadza ila jiwari ma arsyad ilaihi min makanatil ulama wa fadlihim ala ghairihim wa dzalika hasan lin nasi ala tasabuq fi maidanihi. Ini di samping pernyataan beliau terhadap tentang kedudukan ulama dan keutamaan mereka, dan mendorong manusia untuk berlomba-lomba di lapangan tersebut. Qala Allah Ta'ala firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. As-sadis, yang keenam, amma mauqiful Islam minat takaful istima'i. Adapun sikap Islam terhadap jaminan untuk berkumpul, wa haqqil insan, dan juga hak asasi manusia, fi an ya'isha fi mustawan laik, untuk hidup layak. Famahma taqaddama al-insan wa tatawwara fi mukhtalafil usur falan yajida khairan
mimma a'lanahu al-Islam fi hadha asy-sya'n. Maka sejak majunya manusia dan berkembang dalam berbagai zaman, maka tidak jumpa kebaikan melebihi apa yang dinyatakan Islam dalam masalah ini. Faqad ja'ala 'ala ad-daulah ri'ayata kulli fardin fiha. Telah menjadikan negara mengurus semua orang. Wa fi sabili dzalika ja'ala lil fuqara wal masakin rubu'a ma tuhassilu ad-daulah min amwaliz zakah. Dan juga orang-orang fakir dan miskin dipelihara dari hasil negara, yaitu dari zakat. As-sabi yang ketujuh, wa hakadha najidu anna ma'lanat ats-tsaurah al-faransiyah. Dan itu pun sebenarnya yang kita jumpai dari pernyataan revolusi Perancis. Ma'lanat sul-munazzamah dawliyah nafsuha min huquqil insan laisa jadidan 'alal insaniyah. Demikian juga pernyataan PBB tersebut bukanlah hal yang baru terhadap hak-hak manusia, dan Islam sudah duluan berabad-abad lamanya. Wa anal Islam sabaqa bi qurunin bi i'lanil huquqi 'ainiha wal hufazi 'alaiha. Islam sudah duluan berabad-abad lamanya menyatakan hak itu sama persis. Wa ma aisara ar-rad 'ala hadza. Demikian mudah bantahan terhadap hal ini. Famisaqul umam al-muttahidah hina a'lana ilgha al-rik. Misalnya PBB ketika menyatakan hilangnya perbudakan, harus dihapuskannya perbudakan, baina lam yu'lin Islam hadza dimna huquqil insan. Justru Islam sebenarnya tidaklah mengumumkan ini sebagai bagian dari hak insan. Wa ma aisara rad 'ala hadza. Maka demikian mudah. Warubama kila anna mitsaqul umam mutahin nassa ala ilghail. Misalnya dikatakan bahwasanya PBB sudah mengumumkan, menyatakan tidak diperbolehkannya perbudakan, ya, sementara Islam belum mengumumkan itu sebagai hak manusia. Wa ma aisara ar-rad ala hadza. Sungguh ini terlalu mudah untuk dibantah. Fa mitsaqul umam mutahina a'lan al-ilghal raq. Karena PBB ketika mengumumkan ini, yaitu tidak adanya perbudakan, nasu ala ilghai syai'in la wujuda lahu fi mu'zami anha'il alam. Sebenarnya yang dinyatakan itu adalah menghilangkan sesuatu yang memang tidak ada di kebanyakan dari dunia ini. Amal Islam hina ja'a kana riqu zahirah istimaiyah fi kulli makanin. Adapun Islam ketika datang, perbudakan itu nampak di berbagai macam sisi masyarakat, di semua tempat ada. Fatatallabat hikmatu alla yanussa ala ilghai daf'atan wahidah. Oleh karena itu ini menuntut hikmahnya, yaitu tidak menyatakan ini sebagai keharusan untuk dihapus secara langsung. Wa inna mattakhadha wasaila adidah lil qada'i alaihi ruwaidan. Akan tapi harus ada cara metode tertentu untuk menghilangkan ini perlahan-perlahan. Wa min hadza, di antaranya awalan yang pertama, annahu dhayyaqa fi sababi. Islam itu mempersempit terjadinya perbudakan. Wa kana lahu aktsaru min sabab, dan itu banyak sekali sebabnya sebenarnya. Faja'alahu maksuran ala asrul harb. Nah, Islam menyempitkannya hanya boleh pada tawanan perang. Mi'an ada Islam, dari musuh-musuh Islam. Alladzina yarul imamu iqabahum bihadza. Itu pun yang dilihat oleh pemimpin memang pantas untuk dihukum. Walaysa darura an yu'amala bi al-asra kullam. Bukan semua tawanan harus dilakukan seperti itu. Sanian yang kedua, habbaba fi itqi raqabah qurbatan yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah. Islam membuat seseorang itu senang membebaskan budak, ya, karena dianggap sebagai ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah, seorang hamba kepada Allah. Salisan yang ketiga, ja'alal itqa kafarah li ba'di dzunub. Bahkan Islam menjadikan pembebasan budak itu sebagai kafarah untuk beberapa macam dosa. Rabi'an yang keempat, ja'ala min hasilatiz zakah kulla 'amin li syira'i ariqa'i wa itinaqihim bismid daulah fi sabilillah. Bahkan Islam menjadikan dari zakat itu setiap tahun bisa untuk membebaskan budak dengan nama di bawah nama negara di jalan Allah.
Khamisan, yang kelima, abaha mukatabar raqiq ala malin liyahsula bihi ala hurriyati yuaddihi ala aqsatin li malikihi. Nah, Islam juga membolehkan budak itu untuk membayar secara kredit, secara tidak tunai, untuk mendapatkan kebebasannya yang nanti akan dibayarkan secara pelan-pelan kepada pemiliknya atau majikannya. Asamin, yang ke-8, wa hakadha najrul Islam mawdu al-wasail allati tuaddi ila qada al-riq. Demikianlah kita jumpai Islam itu telah membuat suatu metode yang itu akan menghapuskan pelan-pelan perbudakan mal ayyam, berjalan waktu, liyun hiya amrohu kullah, agar itu bisa berhenti semuanya. Walihadza unadi bi an yufakkirul muslim. Oleh karena itu saya panggil kaum muslimin untuk berfikir fi takhsisi munasabatin, untuk membuat suatu momen acara yahtafiluna fi haqqan wa sidqan bi dzikra i'lanil islam li hukul islam, agar mereka di situ menyatakan dengan tegas hak sebenarnya dengan jujur tentang untuk mengingat tentang Islam telah mengumumkan hak-hak manusia, i'tizazan bihaqqil Islam, dan ini untuk menguatkan kedudukan hak-hak Islam, waraddan li kadzibati al-kubru alaihi, dan juga untuk menjawab membantah kebohongan hoax besar terhadap Islam. Summa li anna sukuta ala misli hadza zulm, karena kalau diam terus ini juga zalim. Waridho bihi takhalluf, adapun ridho di sini maka ini berarti merupakan dosa. Wa hadzanil amrani kilahuma yarfudu al-Islam, dan dua perkara ini dua-duanya ditolak oleh Islam. Wabillahi taufik.